وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ihram. Satu, disyaratkan bagi orang-orang yang berihram untuk melafalkan jenis haji yang ia niatkan, baik itu ihram untuk haji, umroh atau qiraan. Jika mereka berniat umroh, maka diucapkan Allahumma labbaika umrah. Jika berniat haji, maka Allahumma labbaika hajjah. Jika berniat ihram untuk haji qiraan, ya, maka mengucapkan Allahumma labbaika hajjan wa umrah. Bagi yang datang pada bulan-bulan haji sementara ia tidak bawa binatang kurban, maka lebih baik baginya berniat ikhram untuk umroh, yaitu haji tamattu. Kemudian pada hari ke-8 dia berikhram untuk haji. Hal ini dalam rangka mencontoh apa yang dikerjakan Nabi SAW. Ini yang biasa dikerjakan orang dari Indonesia. Karena apa ya? Karena banyak orang, maka pengiriman atau ya pengiriman ya, misalnya apa ya? Jadi keberangkatan jamaah haji itu bertahap. Sehingga rata-rata jamaah haji Indonesia itu yang reguler di sana itu 40 hari. Nah, karena masih lama nunggu, kan kalau ikhram terus-terusan kan mesake, maka rata-rata pakai haji tamattu ini datang dalam rangka umroh, atau kemudian nanti di hari yang ke-8 ya, dia kemudian berikhram untuk haji 8 Dzulhijjah maksudnya, hari tarwiyah. Ikhram untuk haji, kemudian rangkaiannya haji terus itu sampai selesai. Cuman ada konsekuensinya, harus kemudian menyembelih binatang kurban atau disebut dengan dam. Kemudian yang kedua, anak kecil yang belum tamyiz, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, akan diwakilkan wali atau orang tuanya dalam berniat dan bertalbiyah. Jadi ini kalau kamu bawa anak yang belum paham, tamyiz itu belum paham, jadi mungkin usia 10 tahun ke bawah, atau mungkin usia-usia sebelum balik. Kemudian dan mereka harus mengetahui apa yang dijauhi, yang dijauhi oleh orang-orang yang sedang ihram, serta keduanya harus dalam keadaan suci pakaian saat tawaf. Itu harus diajari. Dan memang sebenarnya ya kalau bisa sih yang anak-anak yang belum paham najis ini jangan dibawa sih harusnya sih. Tapi kalau emang nggak punya yang ngasuh ya nggak apa-apa. Karena gimana ya? Ketika kita ada di masjid, bahkan masjid biasa pun, kita bawa anak yang pakai pempes, kita ngomong pempes ya, bukan popok ya. Itu kalau bisa itu sebelum berangkat itu dibersihkan, kemudian dipakein pempes, pastikan pempesnya itu bersih, baru dibawa ke masjid. Soal nanti dia pipis atau beol misal di pempes itu lain cerita. Tapi yang jelas pas kita bawa itu pempes itu dalam kondisi bersih. Nah, adapun yang popok itu enggak direkomendasikan. Karena nek nganti pipis kan netes-netes di masjid. Ini masjid biasa loh, nah, apalagi masjid haram itu loh ya. Jadi kalau bisa benar-benar dikondisikan anak ini udah ngerti gitu. Saya pernah bawa anak saya 4 itu kajian di daerah dekat sini, daerah Bagi situ, Plumbon juga namanya, Plumbon Siwal Bagi gitu. Itu begitu saya udah di depan jamaah mau ngimami itu, anak saya sing Aisyah gini, tapi aku mau pipis gitu. Terus saya bilang yo mana sama kakak, jadi si Kamil udah sama Zul, tak suruh nemenin ke toilet, karena aku gak anak apa tuh, Soli, Zul, Kamil, Soli, Zul, Aisyah, urutannya kan gitu. Nah itu Zulip ikut pipis. Nah posisi udah ada sana sama kakak Kamil gitu, terus ke sana ke toilet gitu. Terus Aisyah deketin saya gitu, posisi komat ya. Tapi aku pipis ya, sama kakak Kamil gitu kan. Nah terus ya aku tak suruh ke toilet sana sama Kak Kamil ya. Terus dia ke toilet itu kan. Begitu sampai toilet, nggak tahu Kamil mungkin nangkepnya apa, saya nggak ngerti gitu. Terus nanti Aisyah tuh balik gitu ke saya, terus bilang, tapi aku nggak boleh sama Kak Kamil kamar mandi ini. Sambil loncat-loncat tahan kencing gitu loh. Bayang tau ini nek orang dang tak kirim meneh rono, terus kecer-kecer nih tempat sholat imame kan gitu kan. Ya udah. Padahal itu masjid kecil itu. Kecil itu maksudnya jangkauan dari tempat sholat ke kamar mandi itu paling-paling 20 meter, 30 meter itu.
Rata-rata masjid kan segitu toh dari toilet ke tempat sholatnya itu kan. Tapi kalau kamu tahu Masjid Haram, toiletnya itu jauh gitu loh. Bisa ratusan meter dari tempat, apalagi di pusatnya Ka'bah itu. Makanya pentingnya apa ya istilahnya ini loh mumayyiz ini. Jadi ya nggak apa-apa kamu bawa anak kecil ini pastikan eh, apa ya istilahnya kondisi jangan sampai dia kemudian menjatuhkan najis di situ ya di tempat orang-orang sholat itu. Dan kamu sebagai orang tua kalau bawa anak kecil juga harus apa ya istilahnya harus bawa piranti yang nanti kiranya najis itu jatuh kamu ya siap tanggung jawab resik itu loh. Jangan orang Islam tuh kadang tuh sok-sok ya nyebeli. Jadi begitu ada najisnya anak yang jatuh etok-etok orang ngerti gitu loh. Nah, akhirnya takmirnya kok anak sing pesing-pesing dia buang-buang terus baru gue kalau itu karpet itu mau dikai kapur tok awas najis ya piye meneh ya. Jadi orang tuanya salah, takmirnya dalam hal ini ya salah juga gitu. Harusnya emang itu najis bau kan bau itu kan bisa diidentifikasi dari kan najis itu bisa diidentifikasi dari bentuknya kalau emang kelihatan. Kalau enggak ya baunya jelas pesingnya itu masa ya bau parfum toh gitu. Nah itu harusnya karpetnya diambil dicuci. Gitu ya. Dan sekarang nyuci udah nggak kayak dulu. Zaman dulu masjid itu karpetnya diambil terus dicuci ke kali gede-gede gitu. Sekarang kalau emang dananya ada dari kas ya, cemplung ke laundry karpet selesai. Ya, jadi sesuatu itu jangan dibikin rumit gitu. Kas masjid di mana-mana sampai oke akhirnya ditanggung ke baru gue sing utang lagi gitu. Sedangkan karpetnya kotor, bau, pesing dan seterusnya. Ya, kas masjid itu habisin aja buat operasional masjid gitu ya. Jadi kalau emang ada yang dibutuhkan, karpetnya kotor, laundry ke, nek sing gelem kerja bakti, laundry ke kan gitu. Oh, temboknya wis buluk gitu. Nek sing gelem kerja bakti ngecat, tukang celoknya tukang ngecat bayar kas masjid nggak apa-apa. Justru yang salah itu kan masjid dikumpul ke, gue piknik, gue makan-makan. Ya, insya Allah. Kita harus hati-hati ya. Innal halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas, yang nggak jelas itu ya mustabihat hati-hati. Ya. Jadi ini ceritanya panjang ya nomor dua ini. Benar nomor tiga, anak laki-laki maupun perempuan yang sudah tamyiz, sudah ngerti. Maka jika ikhram atas izin orang tuanya, lalu melakukan amalan haji seperti orang dewasa, namun mereka tidak sanggup untuk tawaf dan sa'i, maka wali atau orang tuanya dapat memanggul dan membantunya untuk meneruskan amalan haji. Jadi ini berlaku juga buat orang tua ya. Jadi ini untuk anak-anak kecil yang kalau misal tawaf kok capek gitu kan, dia harus digendong. Zaman dulu, sekarang enak. Sekarang itu kamu tinggal naik ke lantai yang atas tuh lantai berapa ya, 3 atau berapa itu. Di situ udah ada treknya untuk naik motor listrik. Motor listrik itu nanti cuma muat 2 orang lah nggak salah. 2 orang dewasa kiri kanan, satu nyopir, satu goceng. Nah, kalau yang saya nggak tahu ini lantai berapa, itu malah udah modelnya pakai kayak sepur kelinci kok di sini. Jadi kayak mobil golf tapi panjang, itu bisa mungkin 6 orang. Gitu. Jadi sekeluarga bisa di situ, empat gitu. Dan itu sah gitu, karena Nabi SAW pernah tawaf pakai unta gitu. Nah, dalil itu yang kemudian digunakan oleh sebagian orang bolehnya ditandu. Zaman dulu banget ditandu, orang-orang lumpuh, orang-orang tua itu ditandu. Ini ya bayar yang nandu gitu, Afrika atau papat gitu. Di atasnya tandu muter tawaf. Nah sekarang tukang tandu nih yo sudah jarang, mungkin di wis enek gitu kan. Nah, sing gelem maksudnya. Nah, sekarang sudah disiapkan motor listrik, mobil listrik, gitu. Tinggal numpak. Ya otomatis bayar, iya. Jadi jangan dipikir gratis ya, bayar. Yes. Ya wes wajar lah gitu. Kemudian yang keempat, niat cukup bagi yang mewakili dan tidak perlu menyebut namanya. Namun jika disebut saat berikram maka itu lebih baik. Yang kelima, tidak dibolehkan bagi orang yang telah berniat haji atau umroh untuk dirinya atau orang lain, kemudian dirubah untuk diniatkan kepada orang lain. Ini nakal ini yang sekarang ini banyak. Jadi satu orang itu kan iklan badal haji gitu. Orang-orang sih nggak iso haji atau orang tuanya udah meninggal duluan, wah bayar. Ini 20 juta, wah murah. Haji dewe puluhan juta lagi 20 juta murah. Ini. Ternyata dia mengumpulkan banyak orang gitu loh. Nah, nggak boleh orang yang badalkan haji atau mewakilkan haji orang lain itu satu orang satu. Gitu. Jadi nggak boleh kemudian satu orang pukeh banget tuh. Nah, akhirnya dia foto bola Bali gitu kan. Sertifikat badal haji. Gitu. Si fulan A, si fulan B, si fulan C, terus dikirim ning keluarga nih. Alhamdulillah aku sudah cek wong tuaku. Padahal dihapusi.
Maka yang saya harus tekankan adalah ketika kita ingin membadalkan haji orang-orang yang kita cintai, orang tua, keluarga, dan seterusnya yang sudah wafat, maka pastikan orang yang melakukan adalah orang yang amanah dan tidak double-double kayak gitu. Kalau umroh bisa dibolak-balik, artinya hari ini dia umrohkan si A, besok si B, besok lusa si C, bisa. Tapi kalau haji, ini kan tanggalnya tertentu, sehingga 1 tahun itu ya cuma satu maksimal. Kalau orang yang tukang badal haji ini umurnya misal sampai 50 tahun dan dia membadalkan haji dan umur 20 tahun, ya bisanya dia cuma 30 orang. Nggak bisa dirapel. Terus dia ngumpul ke uang kayak banget. Setelah 1 tahun uang 10 pengen 20 yuto, 200 yuto itu. Duit oke. Tapi ya kasihan orang-orang yang kemudian nitip badal haji itu gitu. Berharap pahala tapi malah gak itu apa-apa gitu. Ya. Allah ta'ala alam. Yang keenam, orang yang mau ihram tidak disyaratkan harus suci dari hadas kecil maupun besar. Oleh karenanya sah niat ihram orang yang sedang haid dan nifas, namun disunahkan untuk mandi. Jadi mandinya tetap walaupun haid dan nifas. Selain orang yang haid dan nifas disunahkan ihram setelah sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi begitu sampai di tempat mikot itu di situ biasanya ada masjidnya. Nah itu sholat sunnah situ, kemudian mandi, kemudian berikhram. Nah, kalau yang saya dulu ya mandi, berikhram, lagi sholat sunnah belum masjid itu. Kemudian yang ketujuh, tujuh ini juga ya ada A, ada B. Jika orang yang sedang haid atau nifas berniat haji atau umrah fardu, maka ketika sampai di mikot dia wajib berikhram. Adapun jika haji dan umrah sunnah, maka disyaratkan berikhram dari mikot seperti wanita lain yang suci agar bisa mendapatkan kebaikan dan menambah amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Bertakwalah, berbekalah, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada orang-orang yang berakal. Ulul albab, orang yang berakal. Dan sebagaimana hadis Aisyah bin Umais radhiyallahu an, ya, saat dia melahirkan Muhammad bin Abi Bakar dari Mikot, Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mandi dan berikhram. Jika orang yang haid dan nifas telah suci, maka hendaknya dia segera melakukan tawaf dan sa'i untuk hajinya atau tawaf dan sa'i untuk umrohnya, kemudian memotong rambutnya. Jika dia berikhram untuk haji kiron, yaitu haji dan umroh, haji dulu baru umroh. Sementara dia tidak membawa hewan kurban, maka disarankan baginya berubah niatnya menjadi umroh, lalu tawaf, sa'i, kemudian memotong rambut dan bertahalul. Lalu pada hari ke-8 hendaknya berikhram haji seperti jamaah haji yang lainnya. Namun jika mereka tetap melaksanakan menjadikan ikhramnya untuk haji kiron, maka tidak mengapa, hanya saja menyelisih sunnah Nabi SAW, di mana Nabi SAW memerintahkan para sahabat pada haji wada untuk merubahnya menjadi umroh, yaitu haji tamattu, kecuali mereka yang membawa hewan kurban. Jadi ini kalau kita baca berkali-kali ini kurang tahu lakoni gitu, kadang masih ngayal gitu. Jadi nggak apa, kita paling orang sering kerungu tamattu, kiron, gitu, dan ifrod gitu. Nanti dibalerin dari kita beliau tamato ifron kiron tamato sampai akhir praktek ya alhamdulillah dong gitu. Apa belajar ilmu itu juga merupakan wasilah agar kemudian Allah mudahkan kita ke sana. Diperbolehkan bagi orang yang haid membaca Al-Quran dengan tidak memegangnya karena tidak ada dalil yang jelas melarangnya. Artinya baca Quran orang haid itu boleh tapi jangan dipegang. Nah, apalagi sekarang ada wasilah, zaman Syekh bin Bas bikin kitab ini juga ada HP ya. Jadi beliau belum ketemu HP gitu. Nah, ulama Saudi sekarang ya membolehkan pakai HP. Jadi HP itu tidak dihukumi mushaf gitu. Cuman walaupun HP nggak dihukumi mushaf, boleh buka kamar mandi tapi jangan dibuka Qur'annya gitu. Nanti ada orang gawean gitu kan, kamar mandi atau di WC buka Quran gitu, cek hafalan gitu. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Jadi walaupun itu boleh dibawa kamar mandi, beda kalau mushaf itu nggak boleh dibawa kamar mandi, maka ya kita harus kemudian apa namanya tetap tidak boleh membukanya di kamar mandi. Saya itu ya saking pengen ngamal ke apa namanya syariat dalam artian ketika masuk kamar mandi itu Quran saya nggak bawa itu, tak tinggal di luar itu. Mulai dari keluar dari toilet ya hilang nggak tahu dijual berapa atau yang belum ngaji lah itu. Jadi ya itulah potret ya. Jadi kita pengen ngamal kayak itu malah hilang gitu. Adapun hadis Nabi SAW, la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Qur'an, yaitu orang haid dan junub tidak boleh baca suatu dari Quran, itu hadis yang dhaif. Diperbolehkan bagi orang yang menggunakan obat menahan haid untuk haji atau puasa Ramadan selama tidak membahayakan sesuai dengan keterangan dokter. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau wanita ya toh kalau pengen nggak apa namanya pengen nggak ada halangan dalam melakukan
ibadah-ibadah di sana pengen lancar gitu, nah boleh pakai obat penahan haid itu. Dan haid ini nggak bisa dicegah, maksudnya nggak bisa dicegah tuh gini loh. Nek DE wayah keluar ya keluar gitu kan. Cuman ya itu tadi, ketika memang ada obat untuk menyegahnya ya silakan gitu. Nggak, kita nggak ngerti tanggalnya gitu loh. Nah, jadi kalau emang pas lagi haji, bulan-bulan haji, tanggal haji gitu kan, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Dzulhijjah, terus keluar ya, kita ya nggak bisa mencegah untuk apa namanya ngatur tanggal itu loh, maksud saya. Tapi kalau emang ada obat yang bisa nyetop ya silakan. Termasuk umroh juga gitu ya. Jadi wanita misal cukup tiket terus travelnya berangkat misal tanggal 1 sampai 10 bulan depan gitu. Ternyata itu jadwal haid. Oh, wis golek travel sing ora pas jadwal haid misal gitu. Akhir bulan wae lah 20 sampai 30 gitu. Ya silakan. Tapi kan apa jaminan kalau 20 sampai 30 nanti nggak haid gitu kan. Nah, maka kalau pengen ya toh, pengen biar kemudian ibadahnya sempurna gitu ya. Nah, saya bin Bas berikan kelonggaran kalau sekarang memang ada obatnya dan nggak membahayakan ya, silakan pas berangkat atau sebelum berangkat diminum gitu. Biar sampai sana bisa menjalankan ritual umroh atau haji secara sempurna. Paham ya? Jadi manusia bisa merencana, oh itu awal bulan, terus dia nyari tanggal travel umroh akhir bulan, silakan gitu. Tapi nggak bisa memastikan nek sampai sana nggak haid gitu loh. Sehingga dia sampai kalau bisa memang ada usaha untuk mencegahnya ya silakan. Tapi jangan terus-terusan ya. Nanti sampai Indonesia minum itu terus-terusan malah sakit. Ini sekali-kali aja nggak apa-apa. Yang kesembilan, Rasulullah SAW bertausiah untuk haji pada saat ontanya berjalan. Nah, tadi yang saya bilang. Nah, hal ini sama dengan naik mobil, disunahkan bertausiah untuk haji dan umroh. Jika naik mobilnya dari Mikot, demikian pula ketika naik mobil dari Mekah menuju Mina dan pada hari ke-8. Dan ini sunnah ini nih, ini atau apa ya yang dilakukan oleh Nabi SAW, ini bisa buat mengidentifikasi kelompok sesat itu bisa. Jadi ada orang yang kemudian bersama dengan kelompoknya dia berpendapat, gitu. Berpendapat. Kudune dari Mekah ke Mina itu jalan kaki. Oh zaman biyen ra naik mobil. Nah itu kalau kata Imam Ali qaulul haqq ridha bihal batil. Koyone omongannya benar tapi sebenarnya itu batil itu, sesat itu. Faktanya Nabi SAW macam naik unta gitu. Terus dia dikatakan ini loh, Nabi naik unta. Noh, mau jawab dia gitu loh. Kudune kalau mau nyunah pakai unta, jangan pakai mobil dan pakai bis itu. Padahal apa? Orang yang haji hari ini rata-rata kan tua gitu loh. Artinya sunnah yang dilakukan Nabi SAW atau amalan yang dilakukan Nabi SAW pada waktu itu sebenarnya nanti di waktu yang akan datang itu tuh memberi kemudahan buat orang-orang yang kesusahan, orang tua, orang sakit gitu loh. Jangan kemudian malah mempersulit. Makanya agama itu sebenarnya mudah. Ini madinu yusrun. Agama itu mudah. Yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Kasih kabar gembira, jangan kasih kabar yang mengerikan, yang menakutkan gitu loh. Biar orang tuh nggak kabur gitu loh. Makanya yang harus kita pahami, kalau ada kelompok-kelompok kayak gitu, itu genah kelompok keliru. Makanya keluar aja dari situ. Gitu. Jangan sampai kemudian kita kekeh di kelompok seperti itu. Jadi ini belum ngomongkan tentang akidahnya, belum ngomongkan tentang pemahaman yang lebih dalam, baru ngomongkan fikih haji itu kita bisa mengidentifikasi kelompok ini jelas apa enggak, cetok apa enggak, rusak apa enggak gitu. Sama kayak waktu awal masuk Ramadan gitu, waktu awal masuk Syawal itu. Ada orang yang ngomong aku nelpon Gusti Allah, Ramadannya mulai tanggal semene. Itu ada orang ngomong gitu itu jelas kelompok keliru gitu loh. Makanya harus kita tinggalkan pemimpin yang kayak gitu. Termasuk sama Mama Gufron gitu kan. Bisa ngomong karo semut, karo malaikat, karo hujan gitu kan. Sing inti kalimatnya sama gitu. Inna makoli rahmatan, inna makoli rahmatan gitu. Jadi kabeh ngomong karo sapa wae pokoknya inna makoli rahmatan gitu. Nah itu wong ra mudeng bahasa Arabe ngerti nek kuwi kleru kok apa meneh wong mudeng gitu. Malah guyu-guyu gitu kan. Inna makoli rahmatan wasiah, inna makoli rahmatan wali-walinya Allah, inna makoli rahmatan Rasulullah, inna makoli rahmatan wis Syekh Abdul Qadir Jailani wis karu-karuan. Dan itu enak sing melu. Maka kalau orang seperti itu aja ada yang ikut, kebayang toh kalau kemudian Nabi mengatakan ketika Dajjal muncul diikuti 70.000 orang yang siap mati membela. Kenapa? Lo Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Lewat kuburan itu digugah wonge tangi, wong mati gitu kan, terus digugah disentuh tangi, wong wuta diusap motone melek, wong loro lumpuh
diusap sikile iso ngadeg gitu kan, kebayang toh sektine Dajjal itu. Ya semua atas izin Allah. Begitu kemudian dia bisa melakukan itu, ya tentu yang terjadi apa? Ya orang-orang yang jahil, orang-orang yang nggak pernah belajar ya melu. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda itu pun dibelah, mati, dibuang jasadnya kedua sisi yang berlawanan, timur atau barat, utara atau selatan, terus dipanggil, dikumpulke, diuripke. Terus dia ngomong, loh, kowe mau wis urip tak pateni, ya saiki imano nek aku Tuhanmu. Pemuda itu mengatakan enggak. Aku malah yakin kamu itu yang diceritakan nabiku si Dajjal yang matanya sakit. Karena Allah itu maha sempurna, nggak mungkin Allah itu matanya satu sakit. Makanya Allah itu ngasih ciri, ngasih identifikasi pada orang atau kelompok sesat yang itu hanya bisa dilihat oleh ahlul ilmi. Nah, itu loh. Nah, ahlul ilmi ini didapatkan dari majelis ilmu yang majelisnya ngajarkan ilmu. Nah, ilmu kata Nabi SAW, taraktu fikum amro ini lantadillu ma tamassaktum bihima. Tak tinggalkan yang kamu kalau pegang nggak akan sesat, yaitu Quran dan Sunnah. Ini, makanya kalau kamu mau majelisan, mau belajar, pastikan yang diajarkan Quran karo Sunnah. Makanya miris kalau ada sekolah-sekolah Islam, kamus-kamus Islam, ngajari ilmu filsafat, tapi filsafatnya filsafat barat gitu loh. Karena ilmu nih gitu kan. Nah, padahal kita harus mencukupkan dengan apa yang di dalam Islam. Makanya saya beberapa waktu lalu kan diskusi sama temen gitu kan. Biasanya teman saya ini nyimak nih gini, nek raya, nek mungkin rong tangi gitu. Nah, teman saya ini orang partai itu, partai merah gitu kan. Terus dia cerita gitu, kalau saya ini senang belajar tentang madhab komunisme gitu. Tapi saya bukan komunis, kayak ngomongnya ngono gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, dia ngomong gitu, terserah dia gitu kan. Saya ya terus ngomong, dan jenengan komunis itu apa? Value apa yang jenengan mau tarik atau value apa yang mau jenengan perjuangkan? Dia bilang gini, saya akan terus berjuang selama masih ada orang lapar gitu. Saya akan memperjuangkan orang-orang susah. Gitu. Kata dia ngono, tetap bilang gini, Pak, jenengan lah Islam tau gitu. Saya kasih tahu. Value-value yang jenengan sampaikan tadi di Islam itu ada. Artinya, kenapa kita harus menggali dari tempat sebelah, sedangkan itu jalan yang Islam itu enak. Harusnya kita perjuangkan dari sisi Islamnya, gitu loh. Bahwasanya Nabi pernah mengatakan, nggak sempurna imanmu kalau kamu bisa tidur kenyang, tonggomu kelaparan. Kemudian Nabi juga memerintahkan untuk kemudian peduli sama orang. Sampai dikatakan di Al-Quran, orang-orang yang nggak peduli sama orang-orang miskin itu disebut sebagai pendusta agama, gitu kan. Nah, ini value ini harus kita pegang sebagai orang beriman. Jangan kemudian value ini kita katakan ini adalah value dari madhab sebelah yang kemudian kita perjuangkan seolah-olah madhab itu benar. Keliru. Sia-sia perjuangan kita, sia-sia hidup kita kalau kita kemudian mati tidak untuk memperjuangkan nilai-nilai dalam Islam gitu loh. Paham nggak? Jadi kalau kamu mau ambil nilai-nilai filosofis, ya, filosofis dalam Islam lebih dalam daripada yang diucapkan oleh para filosof-filosof itu. Bahkan filosof-filosof itu kalau kamu nggak punya filter, hati-hati. Nanti kamu bisa sampai pada level mulhid gitu kan. Menganggap Allah itu nggak ada. Ya, ini repot. Makanya pentingnya punya akidah yang lurus yang didasari pada syariat. Ya, saya ngomong gini kan nggak bisa merubah kurikulum. Nah, yang bisa merubah kurikulum kan orang-orang di pusat kan. Nah, maka muncullah filsafat Islam. Nah, tentu harapannya filsafat Islam itu isinya tidak membahas filsafat Barat gitu. Tapi kadang filsafat Islam nih ya disebut-sebut jenenge wong Barat. Harusnya filsafat Islam, value dari Nabi, value dari sahabat yang gitu jane. Gitu. Ya, itulah. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Maka kembali ke sini 10 membaca syarat saat berniat ihram jika dibutuhkan sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam kisah Diba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib, ia bertanya, Rasulullah saya ingin haji, rambut saya sakit. Rasulullah SAW menjawab, haji dan bersyaratlah, sungguhnya telah bertempat tahalulku di mana engkau menahanku. Artinya ketika seseorang ini kemudian berhaji dalam kondisi sakit, yang penting niatnya aja, maka nanti hal-hal yang kemudian terlewat selama itu bukan rukun, insya Allah itu tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian itu rukun, ya mau nggak mau dia harus menjalankan. Dan itu terjadi buat orang-orang yang ketika masuk wukuf, mereka sakit, maka sama rumah sakit itu dibawa ke tempat Arafah, padang Arafah dengan apa namanya bangsal-bangsalnya, dengan tempat tidurnya, ya, agar kemudian hajinya sah. Yang ke-11, tidak diperbolehkan mengoleskan minyak wangi di pakaian, akan tetapi disunahkan menggunakan minyak wangi pada badan saat ihram. Jadi sebelum ihram kamu pakai minyak wangi boleh, tapi kalau sudah pakai pakaian ihram tidak boleh. Dan jika terlanjur mengoleskan di pakaian, maka janganlah dia memakai pakaiannya
sampai ia mencucinya lebih dulu. Jadi pakainya di badan. Jadi gini, gampang gini. Kalau kamu mau ihram mandi pakai sabun tuh boleh gitu kan. Nah, begitu udah selesai, terus kamu pakai baju ihram, nah di situ kamu udah nggak boleh pakai parfum dan nggak boleh nyabun tangan pakai sabun yang wangi. Nah, jadi udah ihram itu sudah melarang kita untuk bersentuhan dengan barang-barang yang wangi. Kemudian diperbolehkan mengganti kain ihram dengan kain yang lain, sebagaimana diperbolehkan mencuci kain ihram yang terkena kotoran atau najis, karena mencuci pakaian yang terkena najis hukumnya wajib. Ya. Jadi ada orang yang punya pakaian ihram itu cuma satu, kena najis gitu kan, akhirnya terus dia melanjutkan ritual, nggak boleh ya, itu nanti ibadahnya nggak sah gitu kan. Bukan karena wudhunya batal, tapi karena yang pakaian yang dipakai itu barang najis, itu pakaian najis itu, maka harus dicuci. Makanya kalau kamu bisa bawa dua, ya bagus. Atau pastikan gitu kan, jangan sampai kemudian terkena najis. Gitu. Ya. Kemudian yang ke-13, jika kain ihram terkena darah cukup banyak, maka wajib dicuci dan tidak boleh digunakan untuk sholat. Namun jika darah sedikit, maka hal ini tidak mengapa. Ya, jadi darah hukum asalnya najis, tapi kalau kemudian sedikit nggak apa-apa. Sedikit itu maksudnya misal kamu apa namanya kesandung gitu kan, nah, atau mungkin kena pisau dikit gitu. Tapi kalau kemudian eh, tabrakan gitu kan, terus berdarah-darah banyak, ya tetap harus dibersihkan. Wallahu ta'ala. 14. Siapa yang tidak mendapatkan kain ihram maka boleh menggunakan kain sarung sebagai ihram. Juga orang yang tidak mendapatkan sandal dapat menggunakan khuf tanpa dipotong. Karena hadis Umar radhiyallahu anhu yang menjelaskan masalah memotong khuf adalah mansuh menurut pendapat ulama yang benar, karena Nabi SAW ketika khutbah di Arafah beliau menyebutkan di dalam khutbahnya, siapa yang tidak mendapatkan kain ihram maka ia dapat menggunakan sarung. Juga orang yang tidak mendapatkan sandal maka dapat menggunakan khuf. Dan pada hadis ini beliau tidak menyebut untuk memotong seperti hadis ini menghapus perkataan Umar. Jadi ya karena di sana itu panas, maka alas kaki itu tetap wajib, perlu. Cuman alas kaki yang pernah kita bahas jangan berupa sepatu yang menutupi mata kaki. Maka ya gunakan alas kaki yang tidak menutupi mata kaki. Gampangnya kalau itu sepatu ya sepatu yang pendek di bawah mata kaki bagian belakangnya, atau pakai sendal ya, apakah sendal yang bersifat jepit atau slop gitu loh. Nah, slop itu nggak apa-apa, yang penting belakangnya nggak tutup gitu. Karena kalau nanti ada orang aneh-aneh, wow, sendal ini panas banget di sana, nggak mungkin kamu kuat kalau nggak pakai sendal. 15. Tidak ada bagian khusus bagi wanita dalam ihram karena dapat berihram dengan menggunakan kain yang mereka kehendaki, namun tetap memperhatikan jangan sampai berhias dan tidak menimbulkan fitnah. Jadi wanita bebas, tapi nggak usah pakai macam-macam gitu kan, dan tidak boleh juga, dan hendaknya mereka meninggalkan cadar, dicopot cadarnya, dan sarung tangan. Mereka dapat menutup muka dan tangannya dengan selainnya. Jadi ketika kemudian orang yang biasa bercadar, dia di sana karena urusan ihram nggak boleh bercadar. Tapi ya toh boleh pakai apa kerudungnya yang besar itu ditutupkan, itu pegang pakai tangan boleh. Ya. Nanti pas tawaf dicopot, nah, begitu kemudian papasan karo orang laki-laki dinaikkan lagi. Yang penting bukan cadar yang benar-benar ditaruh kemudian dia jalan tangannya bebas gitu. Ya. Kemudian yang keenam, termasuk sarung tangan nggak boleh. 16. Ulama sepakat bahwa ikram dengan salah satu macam-macam haji ini adalah sah. Maka siapa yang ihram dengan salah satunya maka ihramnya sah. Pendapat yang mengatakan bahwa ifrad dan qiran telah dihapus adalah pendapat yang batil. Ifrad dan qiran masih ada. Namun menurut pendapat ulama yang paling kuat bahwa haji tamattu adalah yang paling afdal bagi yang tidak membawa kurban. Namun jika membawa kurban maka qiran lebih afdal karena mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 17. Siapa yang umrah pada bulan-bulan haji kemudian kembali ke keluarganya lalu berihram haji saja maka tidak ada dam tamattu baginya, karena ini sama seperti haji ifrad. Ini adalah pendapat Umar dan anaknya Abdullah radhiyallahu anhu dan lainnya dari ahlul ilmi. Jadi kalau kamu misal udah biasa umroh nih, udah biasa umroh, neng belum haji, begitu haji wes aku haji tak orang gue umroh, maka situ kamu nggak perlu menyembelih dam. Tapi kalau kemudian umroh itu kan pernah kita bahas kemarin kan, itu wajib sekali tok gitu kan. Kemudian haji juga wajib sekali tok. Maka begitu kamu nggak pernah umroh dan kamu pengen sekalian pas haji, maka ya mau nggak mau pilihannya kalau nggak kiron ya tamattu. Kalau tamattu umroh dulu baru haji, kalau kiron haji dulu baru umroh. Dua-duanya harus nyembelih hewan gitu loh. Maka ini yang harus dipahami ya. Kemudian adapun jika pergi selain ke keluarganya, semisal ke Madinah, Jeddah, Taif lalu kembali ihram untuk haji, maka hajinya menjadi tamattu, dan menurut pendapat ulama yang benar adalah baginya haji tamattu ya, ini kurban sembelihan tadi. Siapa yang berihram untuk haji pada bulan-bulan haji maka hendaknya berubah menjadi umroh, demikian pula
Haji kiron disyaratkan baginya untuk merubahnya menjadi umroh jika tidak membawa kurban. Sebagaimana dari hadis sahih dari Nabi SAW dalam masalah ini sebagaimana hajinya menjadi haji tamattu. 19. Tidak mengapa bagi orang yang telah niat haji tamattu atau kiron kemudian merubahnya menjadi ifrad selama dia masih di mikot dan belum ihram. Jadi sebelum pakai pakaian ihram dia pengen rubah niatnya boleh. Karena haji yang dimulai dengan ihram sementara niatnya sebelum ihram tidak menjadi masalah. 20. Tidak diperbolehkan bagi orang yang bertalbiyah untuk haji tamattu atau kiron merubah niatnya menjadi ifrad. Jadi kalau udah pakai pakaian ihram talbiyah maka nggak boleh dirubah niatnya. Sebagaimana telah dijelaskan pada masalah sebelumnya. 21. Siapa yang telah bertalbiyah untuk umroh kemudian dibatalkan maka hendaklah bertaubat kepada Allah dan segera menyempurnakan umrahnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jika telah melakukan hubungan suami istri maka wajib baginya dam yang disembelih di Mekah dan dibagikan kepada fakir miskin Mekah dan segera menyempurnakan umrohnya. Selain itu dia harus melakukan umroh kembali, demikian pula dengan istrinya jika mereka melakukan atas dasar suka-suka. Ya, jadi masuk larangan dalam ya orang berikhram adalah tidak boleh berhubungan suami istri. Maka tidak direkomendasikan ya toh orang yang kemudian ke sana haji itu manten baru. Walaupun iya ya toh maka pastikan istri sama suaminya itu kamarnya berbeda. Kalau barengan ya kamarnya beda tapi kan nanti bisa nyari hotel sendiri ya bisa sih gitu. Pokoknya harus paham ada konsekuensi ketika melanggar, yaitu tadi bayar denda.